فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita sampai pada masalah al-khamisah, dari masail pada bab qaulillahi tabaraka wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Sekarang kita masuk pada as-sadisah, ar-raddu ala man za'ama islam Abdul Muttalib wa aslafi. Bantahan kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya Abdul Muttalib itu muslim, yang menyangka keislaman Abdul Muttalib dan nenek moyang mereka. Taib, di antara keyakinan ahli tasawuf yang hulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak terima kalau rentetan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang kafir. Sehingga mau tak mau mereka harus mengatakan ayah Nabi, kakek Nabi yaitu Abdul Muttalib terus ke atas, mereka semuanya adalah muslim. Dan ini jelas keyakinan batil. Pada hadis ini menunjukkan kafirnya Abdul Muttalib, karena dia berada di atas agama. Ketika Abu Talib memilih itu, dia dihukumi mati di atas kekafiran. Dalam hadis at-targhabu an millati Abdul Muttalib, yang dikatakan oleh siapa ini? At-targhabu an millati Abdul Muttalib, siapa yang mengatakan? Talha. Naam, Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Menunjukkan agama Abdul Muttalib bukan agama tauhid, tidak berlandaskan la ilaha illallah. Menunjukkan bahwasanya agama Abdul Muttalib itu agama kekufuran dan kesyirikan. Taib. Dan ketika Abu Talib memilih agama Abdul Muttalib, dikatakan huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqul la ilaha illallah. Kalau memang itu Islam, tentunya akan apa? Akan serta-merta menerima, karena tidak ada pertentangan antara la ilaha illallah dengan agama tersebut berarti. Tapi tatkala agama Abdul Muttalib itu agama kekufuran, maka enggan Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Siapa nama Abu Talib? Kemarin tugasnya. Oke. Abdu Manaf. Taib. Abu Talib namanya Abdu Manaf ibni Abdul Muttalib. Dan sedangkan Abu Jahal namanya siapa? Abu Jahal. Iqbal. Namanya Amr ibnu Hisham. Dia di kalangan Quraisy digelari dengan Abul Hakam.
Karena menurut mereka orang ini orang bijak, orang pintar. Tapi oleh Nabi SAW diberi kunyah Abu Jahal. Jadi yang memberikan kunyah Abu Jahal siapa? Raihan. Nabi SAW menyebutnya dengan Abu Jahal karena kejahilan dia tidak mau menerima Islam. Dan dia termasuk orang yang sangat keras permusuhannya terhadap Nabi SAW. As-sabi'ah kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yughfar lah. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memintakan ampunan untuknya. Siapa ini yang dimaksud? Istaghfara lahu, memintakan ampunan untuknya. Siapa yang dimaksud? Hanafi. Abu Talib. Falam yughfar lah, dan tidak diampuni. Kenapa tidak diampuni? Padahal Nabi yang memintakan ampunan Adam. Nabi yang berdoa memintakan ampunan untuk orang itu, tapi tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Dia mati di atas kekafiran. Abu Talib mati di atas kekafiran, makanya tidak akan mendapatkan pengampunan. Siapa saja yang mati di atas kekafiran, maka dia kekal di dalam neraka jahanam. Tayyib. Bal nuhiya an dzalik, bahkan dilarang dari melakukan hal tersebut. Dilarang dari apa? Yang dimaksud Hanif? Memintakan ampun untuk orang kafir, walaupun dia itu orang yang sangat dekat dengan kita, walaupun dia orang tua atau anak atau sanak keluarga dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Dilarang untuk memintakan ampunan orang-orang yang mati di atas kekufuran dan kesyirikan. Dalilnya apa? Indak ya Salman. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurbah. Tayyib. As-saminah madarratu ashabis su'i 'alal insan. Nah, yang kedelapan, bahayanya teman-teman yang jelek atas seseorang. Nah, dan memang ikhwan, teman duduk yang jelek itu memberikan dampak negatif pada orang yang berteman dengannya. Betapa banyak di dalam Islam peringatan-peringatan agar seseorang memilih teman duduk. Nabi SAW katakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Dalam hadits Abi Hurairah dengan sanad yang hasan dari riwayat Ahmad. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihatlah salah seorang di antara kalian orang yang mau dia jadikan sebagai teman dekat. Nah, pilih teman dekat akhwan yang tidak hanya apa? Tidak hanya berhenti pertemanan itu di dunia saja. Karena teman kalau hanya sampai di dunia, di akhirat akan bermusuhan. Tapi kalau teman dunia dan di akhirat, mereka itulah kaum mukminin yang membangun pertemanan, persahabatan di atas iman. Allah Subhanahu wa taala katakan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, bersahabat karib,
berteman dekat di dunia pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, sebagian mereka sebagai musuh bagi sebagian yang lain, saling menyalahkan. Kamu dulu yang mengajakku pada keburukan, yang satunya lagi yang mengajak, salah siapa kok mengikutiku. Tidak ada yang yang bertanggung jawab atas keburukan yang diterima. Berlepas diri. Naam, menjadi bermusuhan. Ini di akhirat jelas. Di dunia saja ketika terungkap keburukan, terkadang mereka menjadi bermusuhan. Karena apa? Semuanya ingin cuci tangan dari keburukan yang dilakukan. Apalagi di hadapan Allah kelak. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka bangun persahabatan di atas ketakwaan. Naam, bermajelis di atas ketakwaan. Pilih teman yang mengajak pada kebaikan. Taib, kalau toh seorang tidak menjadi sempurna baiknya seperti mereka, minimal dia mendapatkan bau yang harum ketika duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang baik. Naam, mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil misk wa nafikhil qir. Permisalan teman duduk yang saleh, yang baik dengan teman duduk yang jelek seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Nah, penjual minyak wangi kan duduk-duduk dengannya bisa dikasih, bisa engkau beli, minimal bau harum. Tapi kalau teman duduk yang jelek seperti tukang pandai besi, naam, dia kerjaannya dengan api dan asap. Naam, kalau tidak terbakar pakaianmu, ikut celaka, maka minimalnya kamu menjadi bau yang tidak sedap, karena duduk-duduk dengan teman yang jelek. Naam, maka berbagus dalam memilih teman, apalagi di masa banyak fitnah seperti ini. Naam, as-sahib sahib. Sekuat apapun, jangan seorang kemudian menyangka dirinya itu aman dari efek pertemanan yang buruk. Karena apa? Sahib sahib. Sahib teman, sahib menyeret. Teman itu menyeret kita untuk naam seperti dia. Terkadang seorang tidak merasa terseret naam dalam keburukan, dalam kemalasan. Naam. Dan lebih parah lagi kalau sampai diseret pada kekufuran seperti yang terjadi pada Abu Thalib ketika berteman dengan Abu Jahal, dengan orang kafir. Naam. Taib. Padahal yang mengajak Nabi kita Muhammad SAW, keponakan beliau sendiri yang beliau sangat mencintainya, dan Abu Thalib yakin juga Nabi itu benar, meyakini. Diriwayatkan beliau atau Abu Thalib ini, nah, diriwayatkan Abu Thalib memiliki bait-bait yang bagus memuji agama Nabi SAW, tapi tidak masuk Islam. Sebabnya tadi, teman duduknya yang buruk, malu, tidak ingin dikatakan dia keluar dari agama nenek moyang. Dalam sebagian riwayat Muslim diriwayatkan, berkata Abu Thalib, laula anni khasyitu an tu'ayyirani Quraisyun la aqrartu biha 'ainak. Kalaulah bukan karena aku takut orang-orang Quraisy akan mencelaku, yaitu mencela Abu Thalib karena dia keluar dari agama ayahnya, maka sungguh aku akan membuat matamu berbinar-binar wahai Muhammad, yaitu dengan menerima Islam. At-tasi'ah, madarratu ta'zimil aslafi wal akabir.
Kemadaratan mengagungkan nenek moyang dan mengagungkan apa? Para pembesar-pembesar. Pengagungan yang seperti ini, ikhwan, ketika keluar dari batasan syar'i akan memberikan kemadaratan. Di dalam Islam memang kita dianjurkan untuk menghormati orang-orang yang tua, menghormati para pendahulu kita yang baik, sebagaimana dalam hadis laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan menghormati yang tua. Di antara hak para tetua untuk dihormati. Cuman ketika keluar dari batasan syar'i sampai bentuk pengagungan dan pengkultusan, maka akan bermadarat, akan jatuh dalam ta'assub dan taklid. Seperti orang-orang Quraisy ini begitu mengagungkan Abdul Muttalib sebagai orang tua sehingga tidak berani untuk keluar dari agamanya. Al-ashirah, yang ke-10, asyubha lil mubtilin fi dzalika listidlali Abi Jahlin bidzalik. Syubhatnya ahli batil pada pengagungan terhadap nenek moyang dan orang-orang besar, berdasarkan pendalilan Abu Talib dengan hal tersebut. Abu Jahal, berdasarkan pendalilan Abu Jahal dengan hal tersebut. Untuk apa? Untuk menggiring Abu Talib agar tetap berada di atas kekufuran. Diingatkan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Naam. Dan demikianlah termasuk prinsip jahiliyah, kawan. Ketika diseru, jawabannya itu, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati bapak-bapak kami di atas suatu agama dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Baik. Dan ini juga terus menerus ikut ya akhwan dalam banyak hal. Terkadang dalam kemaksiatan, terkadang dalam ritual kesyirikan. Dengan apa? Dengan embel-embel melestarikan kebudayaan dan peninggalan nenek moyang. Di negeri kita banyak kesyirikan dilestarikan, alasannya untuk melestarikan peninggalan nenek moyang. Padahal itu kebatilan, maksiat, syirik. Nah, termasuk apa? Prinsip jahiliyah yang diikuti. Al-hadiyah asyrah, asyahidu li kaunil a'mali bil khawatim li'annahu law qalaha lanafa'athu. Bukti bahwasanya amalan itu bergantung penutupannya. Dikarenakan seandainya Abu Talib mau mengatakan kalimah la ilaha illallah, maka tentu akan bermanfaat baginya. Tapi di sana ada iskal, bukankah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, taib," bahwasanya pintu taubat itu tertutup ketika telah ghargharah, telah datang kematian, telah mengalami sakarat. Taib. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, malam yugharghir, selama belum ghargharah maka senantiasa akan diterima taubat. Sedangkan dalam hadis dikatakan lamma hadarat Aba Talibinil wafah, sudah datang kematian. Nah, apakah bertentangan kedua hadis ini?
Indaka ya Hudzaifah. Lalu bagaimana? Di ayat itu, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Nah, ketika datang kematian, mereka minta dikembalikan, minta tangguh, tapi sudah terlambat. Nah, di sini dalam hadits Abi Thalib, lamma hadarat Aba Thalib binil wafa. Bagaimana maksudnya? Apakah sudah datang kematian memang sudah ghargharah? Jawabannya tidak. Ungkapan ikhwan lama hadarat Aba Thalib binil wafa maksudnya zaharat alaihi alamatuha wa lam yanzil bihi. Nah, yaitu maksudnya yang nampak adalah tanda-tanda, yaitu sudah parah sakitnya, lemah, tapi belum datang kematiannya. Taib. Karena kalau sudah datang kematian, maka sudah tertutup pintu taubat. Nah, jadi makna lama hadarat Aba Thalib binil wafah ini yang harus dipahami dengan baik, yaitu ketika datang tanda-tandanya, tanda-tanda kematian Abu Thalib sudah dekat tapi belum datang. Paham Ilhan? Nah, taib. Karena kalau sudah datang kematian, maka tertutup pintu taubat. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adalah alamatnya, ya kemampuan Abu Thalib untuk diajak bicara. Nabi mengajaknya bicara. Demikian pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Naam. Dan ini makna yang sahih tentang lamma hadarat Aba Thalib binil wafa. Sebagian akhwan membawa kepada kekhususan, bahwasanya itu khusus Abu Thalib. Cuman takhsis butuh dalil, dan pendapat yang pertama tadi itu lebih kuat, sebagaimana juga dirajihkan oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah taala dalam daras beliau dulu ketika mengajarkan kitab Tauhid. Nah, dan hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya amalan bergantung dengan akhirnya. Walaupun hidupnya di atas kekufuran, kalau mati Allah berikan rizki untuk bisa masuk Islam, maka dia berarti menutup hidupnya dengan kebaikan, husnul khatimah. Seperti kisah anak Yahudi yang ditengok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditengok oleh Nabi, kemudian diajak masuk Islam. Maka sang ayah ketika anaknya meminta persetujuan mengatakan ati Abul Qasim. Lihat, orang Yahudi tahu sebenarnya bahwasanya keselamatan pada keislaman, tapi hasad, dengki, sombongan menjadikan mereka tidak mau. Buktinya kepada anak, ketika anaknya sakit diajak untuk masuk Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tuanya mengatakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak tersebut pun menerima seruan Nabi untuk masuk Islam dan selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur ketika dia mati di atas keislaman. Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Yang terakhir, ats-tsaniyah asyarah,
at-ta'ammulu fi kibari hadhihi syubhati fi qulubidh dhallin. Memperhatikan tentang besarnya syubhat ini di hati-hati orang yang sesat. Syubhat apa yang dimaksud di sini? Syubhat apa yang dimaksud Muhammad Aceh? Mengagungkan nenek moyang. Nah, syubhat ini sangat besar di hati orang-orang sesat, ikhwan. Dari hampir semua jenisnya, bahkan seperti gangster saja, mereka apa? Sangat mengagungkan tokoh-tokohnya, rela mati untuk membela apa? Ketuanya. Nah, orang-orang para penjahat dan seterusnya. Juga nah, keyakinan-keyakinan sesat dari berbagai macam jenisnya, mereka sangat apa? Sangat menjaga syubhat ini di hati-hati mereka, yaitu mengagungkan nenek moyang, mengagungkan tetua-tetua mereka. Tayyib. Lianna fil qissati annahum lam yujadiluhu illa biha. Di antara yang menunjukkan besarnya syubhat ini di hati orang-orang sesat dikarenakan dalam kisah itu mereka tidaklah mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yujadiluhu. Nah, fa'il wawu kembali ke siapa ini? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ha kembali ke siapa, Ibrahim? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan qul la ilaha illallah. Tidak didebat kecuali dengan syubhat itu, diingatkan, kamu benci agama Abdul Muthalib. Itu saja. Lihat. Terkadang memang kawan kita mendakwahkan kebenaran, nah memaparkan dalil, memaparkan penjelasan dengan sebaik mungkin, tapi nah mereka bantah dengan syubhat. Tiba-tiba orang-orang sudah terlalaikan mengikuti syubhat tersebut. Diingatkan, kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu, meninggalkan petuah-petuah para kiai, meninggalkan tradisi yang sudah dijaga semenjak kamu belum lahir. Demikian. Ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa taqririh, bersamaan dengan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa untuk mengajak Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah dan mengulang-ulangnya. Kenapa itu? Fali ajli 'azamatiha wa mudhuhiha 'indahum iqtasaru 'alaiha. Maka dikarenakan besarnya syubhat itu dan jelasnya syubhat itu di sisi mereka sebagai pegangan pokok, maka mereka pun apa? Mencukupkan diri dengannya. Cukup dengan itu saja sudah apa? Sudah tertolak berbagai macam penjelasan dan dakwah kebenaran. Dan ini kita rasakan bagi siapa saja yang pernah terjun untuk apa? Menyeru manusia kepada kebenaran. Di antara sanggahan ahlul batil yang paling banyak adalah syubhat ini. Kamu mau mengubah-ubah yang sudah ada sejak dulu dari peninggalan nenek moyangmu, dari orang tuamu, dari kiai-kiaimu dan seterusnya. Maka untuk seorang bisa menerima kebenaran harus menghilangkan syubhat ini terlebih dahulu dari hatinya. Baik, barakallahu fikum. Berarti dengan ini kita selesai dari bab yang keberapa? 17. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.